Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam tentang jejak kebaikan Harvinyo telah hadir di studio Newsline Ketua Yayasan Munasoro Indonesia Adi Azfar. Iya. Pak Adi, silakan bergabung di sini. Mas Adi, silakan bergabung. Ya, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Terima kasih sudah datang ke Newsline. Ya, Oke, Mas Adi, mungkin bisa diceritakan juga pada awalnya ini almarhum bagaimana kemudian memutuskan menjadi ayah bimbing begitu di anak-anaknya. Ya, saya kenal almarhum sejak SMA. Ya, setelah lulus SMA kita tidak bertemu lagi ya. Dia ngambil sekolah penerbangan, saya di beberapa kampus lain. Kemudian 3 tahun lalu ketika halal bihalal kita bertemu dan kita bersepakat untuk mengelola sebuah desa binaan. Ya, kemudian kita pilih desa di Nyamplung Sari itu di Pemalang, di Kecamatan Petarukan. Lalu kita datang ke sana, saya juga ke sana, ikut ke sana. Kita survei lah ya, ke rumah-rumah. Ya, kita lihat rumahnya memang sangat luar biasa ya, tingkat kemiskinan yang sangat parah. Ya, lantainya tanah, kemudian gubuk dan seterusnya. Kita sampai bertemu dengan ibu-ibu di sana. Kita tanya dengan ibu itu, "Ibu, anaknya ada berapa?" "Anaknya ada 8," katanya. Kemudian kita tanya anaknya, "Kakak sudah sekolah di mana?" "Nggak sekolah," katanya. "Kenapa nggak sekolah?" Karena adiknya sekolah, jadi harus gantian. Gitu. Nah, itu bukan 1-2 rumah yang kita kunjungi, beberapa rumah di sana. Kemudian kita kumpul lagi bersama termasuk almarhum Pak Harvinyo. Kita jadikan itu desa binaan kita. Kita angkat mereka anak-anak yatim ini sebagai anak-anak asuh kita. Kemudian Pak Harvinyo bilang, "Saya 10," katanya, 10 anak. Kaget kita. Dia 10 anak. Sejak 2015 sampai sekarang, sampai 2018 ini dia konsisten. Itu anak dikasih uang, disekolahkan, ya, dikembalikan ke sekolah. Yang putus sekolah dikembalikan ke sekolah. Yang malas-malas sekolah kita kasih semangat, ya. Kita kirim trainer juga ke sana begitu. Kemudian setiap lebaran kita kasih mukena, kasih sarung. Ya. Setiap kenaikan kelas, mereka yang juara kelas kita kasih hadiah-hadiah begitu. Jadi seperti ayah dengan anak lah begitu ya, hubungan yang sangat erat. Mereka ada yang sebagian tidak punya ayah, ada yang memang ayahnya bekerja tapi tidak begitu besar penghasilannya, tidak cukup begitu. Tapi apakah dengan akhirnya kita mengetahui bersama almarhum mengalami insiden dan lain sebagainya, ini justru menambah semangat dari teman-teman yang lain tentunya untuk lebih mengayomi desa ayoman ini atau apa ya namanya, desa bimbingan? Desa binaan begitu. Jadi kita memang karena sudah 3 tahun dan kita sudah paham psikologis di desa itu, dan ketika kita tahu Pak Harvinyo ada dalam pesawat yang jatuh di perairan Kerawang itu, kemudian kita justru berlomba-lomba untuk terus berbuat kebaikan, menyebar kebaikan begitu. Dan ternyata keluarganya Pak Harvinyo itu baru tahu bahwa Harvinyo punya anak asuh itu sekarang. Jadi sebelumnya tidak tahu. Tidak tahu. Dan kaget, istrinya pun kaget, abangnya kaget, kakaknya kaget. Ya. Dan sudah banyak juga yang ingin menggantikan almarhum Harvinyo untuk menjadi ayah asuh bagi anak-anak yang sekarang ditinggalkan. Ini almarhum betul-betul memberi dengan tangan kanan, tangan kiri saja tidak tahu begitu ya. Baik, boleh kita sapa salah satu anak asuh Pak Harvinyo, ada Reva yang juga bersama Pak Sipon di sana sebagai koordinator. Assalamualaikum, Reva, Pak Sipon. Oke, apa kabar Pak Sipon, Reva? Baik, Alhamdulillah. Reva lagi ngapain nih biasanya jam segini, Reva? nonton TV. Lagi nonton TV. Pak Sipon sudah berapa lama Pak di yayasan ini, Pak? Kalau sini 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di sana ya. Oke. Saya mau tanya dong, ini buat sama Reva. Kalau menurut Reva, sosok ayah ini seperti apa sih? Reva. Baik, terus apa lagi Reva? Kangen ayah ya sayang ya? Kamu ya.
Iya, sama-sama kita doain Ayah Vinonya ya, masuk surga ya sayang ya. Amin. Iya. Pak Sipon, kalau Pak Sipon ngobrol terakhir sama almarhum, inget nggak ngobrol apa Pak Sipon? Kalau ngobrol, udah lama. Iya, silakan. Ya, memang tampaknya seperti ini sekali terpukul sekali ya, masih sangat sedih sekali. Mungkin bisa dibantu untuk menyapa juga, mungkin Mas Andi. Sipon, apa kabar? Baik. Ini Sheila kan anak asuhnya Pak Harvino. Mudah-mudahan anak-anak ini masih tetap tegar ya, masih bisa terus sekolah, masih pun bisa terus membimbing anak-anak ini. Syawal. Bagaimana kondisi anak-anaknya semua yang lain? Alhamdulillah sehat tapi Sehat ya, baik, alhamdulillah. Iya. Ke Reva lagi dong. Reva, kamu cita-citanya mau jadi apa sih, Nak? Dokter. Mau jadi dokter. Alhamdulillah. Dokter apa, Reva? Dokter, yang penting dokter. Yang penting dokter. Kamu malu-malu, kamu. Bingung kan antara dokter hewan apa dokter gigi nih, gitu Dokter kan gigi ya. mungkin. Nggak Oke, apa-apa. tapi di sisi lain kita juga akan menyapa ini kakak dari almarhum Harvinyo. Selamat siang. Halo, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi Cahyadi adalah kakak dari almarhum Harvinyo. Terima kasih sudah bergabung di sini, Kak Novi. Kak Novi, iya. Ya. Oke. Pak Novi, ini saya sedikit mau konfirmasi. Ini tadi kan kita sudah cerita. Memang betul ya selama ini almarhum belum pernah cerita ketika memiliki anak asuh yang luar biasa banyak. Iya, betul. Saya tadi dengar nama Reva jadi ingat putranya almarhum, namanya Rafa. Udah mau terharu lagi tadi ya. Iya. Ya. Beliau tuh pribadi yang sangat baik, pendiam gitu ya. Terus orangnya nggak banyak bicara. Terus juga yang penting kerja aja gitu. Dan benar kita semua kaget pada saat pengurus dari Yayasan Munasoro Indonesia datang takziah ke rumah duka, bilang bahwa oh ini kami dari Yayasan Munasoro, almarhum punya anak asuh 10 orang, dan ya situ kita surprise juga, karena memang dia benar-benar kalau dia memberi gitu ya, tangan kirinya tuh pasti nggak akan tahu lah. Dan juga bukan cuma di YMI gitu. Ternyata ada beberapa juga pengurus yayasan yang menghubungi bahwa beliau punya beberapa anak asuh di luar itu. Oke, baik. Tapi Kak Novi, ini tadi saya tanya juga kepada Mas Aji, ini justru katanya keluarga ingin berlomba-lomba, ingin tetap memastikan ke-10 anak asuh ini tetap akan diayomi, begitu akan dibina, apalagi barusan Kak Novi mengatakan namanya mirip dengan almarhum anaknya. Kami turut berbela-sungkawa juga. Tapi apa nih yang menjadi apa ya, wejangan tersendiri mungkin bagi Kak Novi dan juga keluarga tentang ajaran atau paham yang dianut oleh almarhum? Apa yang paling ingin diteladani? Pertama adalah beliau itu orangnya gitu tidak banyak bicara, dan kerja gitu ya, dan action lah, no talk no action, bukan orang yang no action talk only gitu, orangnya bersungguh-sungguh, dan kalau misalnya kita acara Idul Fitri atau Idul Adha gitu, kita juga jarang untuk ketemu beliau karena dia sangat profesional dengan pekerjaannya, karena kan biasa pada saat-saat itu kan penerbangan lagi peak season ya. Yeah. Jadi itu disiplin, berbagi. Jadi di antara rezeki kita tuh pasti ada rezekinya orang lain. Kita semua tahu lah, tapi saya benar-benar merasa tertampar kok ya, bahwa ya ampun, saya belum bisa nih kayak gini nih, belum bisa sebanyak ini gitu ya maksudnya. Makanya saya bilang sama pengurus CRI,
nanti kita terusin, nggak usah takut. Masalah kelanjutannya kita akan tetap bantu dan tetap support untuk Tetap support untuk anak-anak ya akan itu. dibina baik. Terima kasih Kak Novi Cahyadi sudah bergabung bersama kami di Newsline dan memberikan inspirasi siang untuk kita semua. Tuh dengar ya Mas Ipon dan juga Reva, semangat ya, tetap akan dibantu dari keluarga Ayah Harvinyo. Reva harus semangat belajarnya ya, kasih Harus tahu jadi teman-teman dokter yang pokoknya. lain, pokoknya jadi dokter. Amin. Janji ya. Amin. Amin, rajin Amin. belajar ya. Nah terima kasih Mas Ipon, Reva, Oke. Assalamualaikum. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Mas Adi, singkat saja, apa pesan mungkin selama ini pernah sedikit tersirat begitu dalam percakapan dengan almarhum, apa pesan yang selalu disampaikan untuk terus, ayo kita move on terus, kita terus berikan semangat untuk yayasan ini, apa itu Mas? Ya, beliau selalu, memang beliau nggak begitu banyak bicara ya, tapi apa yang beliau lakukan itu memberikan teladan buat kita semua. Jadi beliau sepertinya berpesan kepada kita bahwa orang baik itu pasti akan meninggalkan jejak kebaikan. Kadang jejak kebaikan itu baru diketahui setelah dia wafat. Dan ternyata ini terjadi pada Pak Harvino. Usia kebaikan dia lebih lama daripada usia hidupnya. Dan sekarang ketika dia sudah tiada, orang masih membicarakan kebaikannya, ingin meneruskan kebaikannya, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Apa yang disampaikan almarhum Pak Harvino bahwa dia tidak ingin kebaikannya itu tersekat oleh ruang dan waktu. Dia tidak ingin hanya di daerahnya saja, di lingkungan saja. Dia tidak hanya ingin di kampungnya saja, tapi di kampung orang dia juga menyebar kebaikan itu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang disebar itu membawa dia berpulang dengan gagah. Menjadi kebarokahan tersendiri ya. Insya Allah, Husnul khotimah. mudah-mudahan. Amin. Terima Amin. kasih Mas Adi Ya, sudah terima bergabung kasih. di Ya, sama-sama. Newsline. Kita sama-sama mendoakan dan juga Betul. menjadi inspirasi dari pahlawan ya, kalau boleh saya sebutkan. Amin. Pahlawan Pahlawan Ayah kita. Harvinyo. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi.